Tak hanya sebagai wadah untuk menyeruput teh, cangkir-cangkir ini diburu sebagai barang koleksi. Memiliki nilai lebih karena desain, pembuatannya hingga sejarahnya. Salah satu kolektor cangkir antik ini, Desiree Sitompul. Sudah 11 tahun ia gemar berburu dan mengoleksi cangkir antik dari berbagai penjuru dunia. Bahkan, kini lewat akun Mami Toko di media sosial, Desiree menjual beberapa koleksinya. Ia juga membuka gerai khusus menjual cangkir di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Harganya mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah untuk satu set cangkir. Selain toko atau pasar barang antik, media sosial juga menjadi tempat berburu barang koleksi ini. Nana Novianti melaporkan untuk NET. Nah, kalau kita lihat cangkir-cangkir yang lucu tadi, ada so many cup of tea. Pagi hari ini kita sudah bersama Tante Desiree Sitompul, seorang pengoleksi ribuan buah cangkir teh. Bahkan kecintaannya pada cangkir teh ini sudah dituangkan dalam buku yang berjudul Sophistication. Oke, Mbak Desi, selamat pagi. Halo, Sisi, pagi. Oke, kita panggilnya Tante atau Mbak ya? Tante aja deh, ya udah. Tante Desi, sebetulnya kalau misalnya ngelihat koleksi Tante yang banyak itu, arti dari sebuah cangkir teh sendiri apa sih buat Tante? A cup has its own story. Jadi semua cup pasti ada story-nya. Pindah tangan. Kalau dia bisa bercerita, ceritanya mungkin ribuan ya. Setiap orang memakai itu pasti berlainan. Karena Tante koleksinya yang vintage. Pasti sudah banyak sekali cerita yang ada pada cup itu. Oke, nah kalau ngomongin soal kolektor gitu ya, apalagi Tante mengoleksi yang vintage gitu, pasti apa namanya, ya itu tadi banyak ceritanya segala macam. Tapi kalau yang jadi favoritnya sendiri tuh yang mana sih Tante, yang paling favorit? Terus apa namanya itu biasanya kalau kayak gitu dipakai atau cuma dipajang aja? Oke. Orang punya taste masing-masing ya. Kalau Tante dari dulu sukanya Wilman. Wilman itu seperti Apa ini. tuh Wilman? Wilman Folly. Dia tahun 1800-an. Dia delicate, hand painted. Kalau dulu ciri khasnya dia tipis, enteng. Aku pegang dikit. Bahannya ya? Iya, dia tipis, enteng, delicate banget dan detail. Karena kenapa Tante suka Wilman? Karena dia nggak sombong, dia nggak glitter, nggak bling-bling, tapi dia cantik, dia sophisticated. Itu dari mana Tante? Dia dari England. Dari Inggris. 1800-an itu Tante? 1800-an. Wow. Berarti kalau untuk yang apa ya, mungkin ini judulnya collector edition-nya Tante Desi. Ini dipakai atau enggak? Kalau ada special occasion, ada special guest, kita pakai. Dipakai. Dipakai juga. Itu dengar-dengar yang Tante taruh sebelah situ favoritnya Tante Desi. Boleh diceritain nggak dari mana aja tiga cangkir itu? Ini dari kan? Inggris. Kalau ini Limoges. Tante lagi senang Limoges. Limoges dari Prancis. Dia juga gitu, cantik, halus, hand paintednya. Girly banget ya, kayak girly, feminin sekali. Hand paintednya halus banget. Nah ini dari Prancis dan kalau ini dia Itu dari kebalik tuh Tante kayaknya tuh yang satu. dari Jerman. Sebenarnya nggak kebalik, Oh, cuman untuk mendisplay supaya kelihatan detailnya kita balik. Sebenarnya nggak balik seperti sebenarnya gini. enggak. Ya. Tapi kalau bisa kita dua-duanya juga kayaknya ya. ya. Cuman kalau kita mau display kita taruh seperti ini. Iya, karena ini detailnya ini banget. bagus banget ya, Ya. benar-benar. Ini Mason dari Jerman. Itu tahun berapa Tante? 1800-an juga. 1800-an Dan juga. untuk mendapatkan yang dia masih utuh, bunganya ini agak susah ya. Ini Tante kan berarti emang betul-betul pergi ke sana langsung hunting di tempatnya gitu. Iya, kebetulan Tante seminggu yang lalu baru ke London, anak Tante wisuda, disempatkan hunting. Dapatlah ini. Dapat yang ini. Tapi taunya itu asli atau palsu, betul-betul vintage atau emang buatan Vintage-vintagean tahun gitu? Ya. 2016 gimana Tante? Di belakangnya ini ada markingnya. Kalau Mason ada markingnya seperti ini. Biasanya mereka itu markingnya di dalam. Kalau yang Boleh dikasih lihat Iya, Tante mana markingnya? Ini markingnya. nih, Iya, lambang yang biru ini ya. Iya. Oke. Nah, kalau yang biasanya yang ini dia yang dia baru atau yang KW, dia kayak di stem gitu. Jadi capnya di luar. Biasanya dicap di luar dan dia warnanya emas. Kita udah tahu kalau itu barang baru. Oke. Tapi kan ini kan anak apa namanya biasanya karena vintage gitu kan biasanya mungkin yang lebih dewasa yang suka. Tapi kalau anak muda sendiri tertarik nggak sih sebenarnya? Anak muda Saya banyak. tertarik kok, anak muda tertarik. Apa Tertarik saya sih. berjual? Tidak muda lagi loh, enggak? Yang muda-muda, surprisingly, yang muda-muda sekarang kolektor-kolektor cangkir tuh mereka muda-muda, single ladies.
Karena even gentleman. Oh iya juga ya? Ya. Karena tuh ada kelasnya tersendiri gitu ya, Iya, Tante ya. iya. Oke, ini kayaknya bukan cuma kita berdua yang penasaran, tapi ada juga netizen yang sudah mau bertanya. Kita akan lihat pertanyaan pertama dari netizen yang sudah masuk. Saya mau nanya, ada nggak sih koleksi yang kira-kira nggak akan mau dijual? Kalau ada, jenisnya apa dan alasannya kenapa? Kasih. Nah, Tuh, Tante. itu dia, Tante. Yang tidak mau dijual. Oh, yang tidak mau dijual tentunya yang susah didapat. Seperti ini baru saya dapat dan baru punya satu, jadi nggak dijual tentunya. Iya. Dan Tante Desi ini sebagai informasi juga punya akun Instagram namanya Mami Toko. Iya. Itu jualannya Mami di situ. Toko. Iya. Dan, tapi kalau yang favorit-favorit disimpan untuk koleksi sendiri ya, Tante. Mungkin satu waktu ya. Karena kadang-kadang kita ada waktunya kita jenuh juga. Oh, udah ini udah nggak suka nih, mau ganti. Kalau nggak kan nanti nggak muat lagi. Jadi mesti tukar barang. Tapi itu kalau dia. ngomongin soal koleksi gitu, penasaran sih sebenarnya yang paling mahal tuh berapa sih harganya? Tante? Paling mahal itu Royal Copenhagen. Namanya Flora Danica. Tante nggak punya malah. Itu bisa ribuan dolar harganya. $1.000. Iya, Kalau yang ribuan Tante punya dolar. paling mahal berapa? Wah, kita itu nggak etis. Rahasia diomongin. perusahaan Iya. ya. Tapi ya udah deh, Iya. kita ngomong yang nggak rahasia perusahaan. Di depan mata kita nih udah ada Iya. meja yang cantik sekali. Iya. Isinya ada cangkir-cangkir dan juga piring-piring cantik. Ini juga koleksinya Tante Desi. Iya. Boleh diceritain Tante kalau yang cangkir edisi Christmas ini ada ceritanya sendiri nggak sih? Tante pilihkan yang merah aja karena warna Christmas aja merah, hijau, Biar nuansanya ya, gold, Tante ya. nuansanya aja. Sebenarnya kalau umpamanya mau yang totally Christmas, dekornya Christmas ada juga, yang desain Christmas juga ada. Cuman Tante koleksinya yang vintage, jadi agak susah ya untuk mendapatkan itu. Oke, nah kalau melihat set meja seperti ini gitu ya, apakah untuk dinner Christmas mungkin atau mungkin yang lain, sebenarnya ada aturan-aturan khususnya nggak sih Tante, misalnya untuk peletakannya Pakemnya seperti gitu ya? apa, atau susunannya seperti apa, ada pakem-pakem khususnya nggak? Ada table setting manner yang memang umum seperti peneletakan dinner plate-nya, terus side plate-nya, teacup dan untuk air putih, untuk wine, untuk peletakan garpu, sendok, ada aturan umumnya aja. Oke. Kalau misalnya Tante sendiri mendekor meja untuk acara-acara sendiri, apakah untuk orang lain juga, apa untuk keperluan Tante aja? atau Biasanya kalau kita ada community, kalau Tante punya community namanya AADTC. Ada apa dengan teacup? Oh, dengan teacup. Ada apa dengan teacup? Maksudnya? Ya, kita suka time to time bikin high tea dari rumah ke rumah, nanti dari rumah yang satu ke rumah yang satu main high tea-an. ngeteh-ngetehan. Iya, Ini ngeteh-ngetehan. saya kalau di sini rasanya seperti ada di film Alice in Wonderland ya, dengan semua bunga-bunganya gitu. Tapi Tante kalau misalnya ada penonton juga yang ingin mulai mengoleksi teacup gitu, ada tips-tipsnya nggak sih untuk sebagai pemula gitu harus Iya, gimana? Tante ada buku namanya Sophistication, di situ ada tips-tips untuk pemula. Tapi intinya kita harus tahu selera kita dulu, jangan ikut-ikutan. Oke. Jadi kalau orang punya apa kita mau, jangan. Kita suka nggak? Itu dulu yang penting. Kita suka nggak? Kalau kita suka kita beli. Jangan karena mahal kita beli atau karena murah kita beli, tapi karena kita suka. Karena kita suka itu yang Iya. penting. Nah itu kan untuk yang mau koleksi. Kalau Iya. untuk yang mau berbisnis nih Tante, Untuk mau peluangnya berbisnis. sendiri sebenarnya seperti apa benar. sih Di bisnis Indonesia ya, di Indonesia. teacup ini? Peluangnya oke, cukup oke. Kita harus rajin, harus cari barang rajin. Sekarang nggak perlu harus ke London atau harus ke Jerman untuk carinya, banyak online banyak, lelang-lelang banyak, auction-auction. Kita harus rajin. Jadi siap bergadang karena mereka kan deadline-nya bisa kadang-kadang tengah malam. Kita harus siap bergadang karena saingan kita seluruh dunia. Ngikutin waktu sana Iya, ya, Tante ya? saingan kita seluruh dunia. Tapi kalau lihat dari hasil huntingnya Tante Desi nih, kayaknya banyak kan di Eropa gitu. Kalau untuk di Indonesia sendiri gimana Tante koleksinya? Di Indonesia kalau Tante sukanya jenggala karena dia khas Indonesia. Tapi Motifnya apa tuh biasanya? dia kayak daun pisang, bunga kamboja, bunga kembang sepatu, bambu, jadi Indonesia banget. Sesuai dengan Indonesia. Iya, Indonesia Indonesia Nah, banget. ini ada yang mau tanya lagi nih kayaknya nih Tante. Dari netizen, kita akan lihat pertanyaannya. Hai, nama saya Eki. Saya mau nanya dong, bagaimana sih cara membedakan teacup yang asli dan teacup yang tidak asli? Terima kasih. Nah, ini seperti pertanyaan saya tadi ya, gimana Tante caranya bedakan yang asli dan tidak asli? Mungkin di Indonesia ataupun mungkin juga di luar. Atau Oke. mungkin online. Kalau misalnya beli Nah, online kan itu nggak dia. bisa lihat Iya, langsung iya, tuh iya. Tante Oke. kan?
Untuk membedakannya kalau online agak susah mungkin ya, karena tiap kali kita membeli kita akan tanya, boleh difotoin markingnya, brandnya di belakang ini. Dari marking ini kita akan tahu dia asli apa tidak, dan kita tahu. Tapi kalau misalnya pakai cap, Tante, itu gimana juga tuh bedainnya yang mana stempel, yang mana yang memang agak asli? sulit ya, kalau bagi pemula agak sulit. Nanti kesananya mungkin akan lebih banyak pengalaman, akan lebih tahu. Karena kalau kita jelaskan aja, kalau marking yang nggak asli itu cuma dicap aja, dia warnanya emas. Tapi ada juga yang asli yang seperti itu gitu. Tapi by the time you learn. Oke. Tante, kalau misalnya seperti jual online gitu di Instagram Mami Toko sendiri, ada nggak sih pelanggan-pelanggan yang Tante tolong dong cariin yang model vintage tahun segini di sini gitu? Ada. Itu Tante jadi berangkat sendiri khusus untuk beli? Enggak. Tante biasanya cari online, banyak dealer-dealer di luar yang kita sudah kenal. Mereka tawarkan, ini ada barang ini, mau nggak gitu. Even Tante ada satu gentleman yang menawarkan Tante satu lemari, whole collection, dia bilang ini saya mau let go gitu, tapi saya mau kasih ke orang yang sayang terhadap barang ini. Jadi Tante beli satu lemari. Wow. Itu gimana Tante perawatannya di rumah? Kebayang lemarinya penuh sama cangkir-cangkir. Susah nggak sih ngerawatnya, Tante? Kalau dia lemarinya tertutup, lebih bagus yang tertutup, jadi nggak terlalu debu. Kita sebulan sekali bisa dilap aja. Tapi kalau terbuka memang agak repot ya, mesti sering-sering, seminggu sekali mesti dilap. Tante ada beberapa orang yang membantu di rumah. Membantu ya. Iya. Aduh, memang nih, tapi ya namanya hobi, kalau udah suka pasti dikerjakan dengan sepenuh hati. Benar, Salah satunya dengan menata meja-meja ini. Tante boleh dong ngajarin saya sama Taufik, kalau pengen dekorasi meja secantik ini, step-stepnya apa dulu yang harus dilakukan? Yang pertama kita mau temanya apa? Oke, tentukan tema. ya? Iya, temanya. Temanya warnanya apa? Ya kan? Berarti harus ada satu tone warna dominan ya? Sebaiknya begitu ya, karena lebih kelihatan lebih harmoni, lebih kalau cantik juga. Udah gitu kita pilih, kita mau brand apa, mau macem-macem boleh, mix and match. Ini mix and match ya, teman-teman ya? Oh, dari brandnya ya? Atau brand apa kita mau pakai. Lalu kita tinggal pilih aja napkinnya, terus sendok garpunya mau warna apa, bisa silver, bisa gold. Ini cantik sekali loh, gold. Lalu kita mau bunganya warna apa. Gitu. Oke, taplak juga penting dong Tante berarti ya? Iya, taplak juga penting. Berarti temanya itu tadi yang penting, baru turun ke perintilan-perintilan lain. Iya. Tapi nih Tante, kalau misalnya ngelihat, kayaknya ada yang motifnya polos, tapi ada yang bermotifnya lumayan berani juga, ada tipotnya berani juga, ada aturan tabrak warna, tabrak motif nggak sih? Nuansanya aja. Kalau merah putih, kita mau di sini nuansa gold, nuansa Christmas, merah, hijau dan gold. Jadi nuansa itu aja yang kita ambil. Berarti nggak harus matching semua motifnya sama, enggak. ya? Barang vintage itu untuk dapat semuanya yang matching agak sulit. Jadi kita mismatch, dan sekarang lebih trennya lebih mismatch, lebih manis. Ya? Lebih manis. Biasa. Ini ada yang mau nanya lagi nih Tante, tapi sekarang via telepon kita akan langsung angkat aja. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi dengan Dimas. Dengan Dimas, silahkan langsung aja ke Tante Desi. Kayak kalau cara merawat tangkir-tangkir seperti itu kayak gimana ya? Oke, cara merawat. Atau gimana ya? Perawatan berarti ya, Mas Dimas ya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Gimana Tante? Untuk merawatnya kita cukup mencucinya aja dengan sabun biasa nggak apa-apa, kecuali dia stain. Kalau kita minum teh, minum kopi, kadang-kadang di dalamnya ini ada stain, ada bekas kotorannya. Itu mungkin kita pakai pembersih, ada bleaching yang bisa kita beli di Aceware atau di mana. Dia bisa kita pakai untuk kita rendam sebentar, nanti kotorannya itu akan hilang. Gitu. Lalu kalau kita taruh di lemari untuk menjaga supaya dia kelembapannya bagus, kita mungkin taruh air sedikit di gelas kecil, taruh di situ. Jadi dia nggak gampang rusak. Dan jangan taruh di dekat jendela yang bermatahari, dia bisa crack. Oke, ada pantangannya nggak sih? Misalnya kan nggak cuma dipakai buat minum teh gitu, misalnya buat jamu lah atau mungkin apa gitu. Ada nggak sih minuman-minuman yang nanti bisa merusak? You can put anything on it. Anything ya? Asal jangan taruh nasi goreng. Iya. Beda. Tante, berarti kalau sebenarnya kalau kopi dan teh lain cangkirnya. Kalau kopi dia
lebih kecil. Mungkin kalau seperti ini dia untuk kopi, Itu kalau kopi, ya? ini untuk teh. Oh, Iya. oke. Tapi as Sekali. I said, it's your cup. Jadi Do do whatever you want whatever with with your cup ya. Iya. Seru banget. Terima Oke. kasih Tante Desi atas Terima kasih, pengetahuannya. Terima kasih, Taufik, Sukses Zizi. terus. Terakhir nih Terima Tante, ada cup yang masih penasaran nggak pengen Tante beli belum kesampaian sampai Ya itu sekarang? tadi Flora Danica dari Flora Royal Danica. Copenhagen itu. Oke. Nanti Belum. kalau saya ke Copenhagen saya cari ini Tante. Wah. Terima kasih, terima kasih. Oke deh, Taufik. Saya terima kasih juga, sekali. saya juga. Boleh. Mau banget. Terima kasih Tante. Oke, Terima kasih, Tante. terima Dan kasih. itulah tadi perbincangan kita dengan Tante Desi ini mengakhiri Net 10 pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk kunjungi website kami di netcj.co.id. Yes, jangan lupa untuk follow Twitter dan juga Instagram kami di @net_CJ. Sekian Net 10 pagi ini, saya Taufik Effendi. Dan saya Zivan Leticia. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Nggak cheers ya.